Rakib dan atid. Apa arti rakib? Rakib dekat, atid mengawasi dan mengintip. Nah, jadi hasil karajo malaikat rakib dan atid nanti akan dibuktikan dan dinampakkan kawan. Nah, yang pertama kalau orang elok diberikan kitab catatan amalnya, ndak disangko-sangko, ndak dikandak-kandaan. Nah, kini ambo amagian ke Pak Haji SK. Kikiro yo tangan apa Pak Haji menerima? Pasti tangan kanan. Ya, Bu. Pasti tangan kanan. Nah, yang kedua, ambo agian ke Ibu surat keputusan. Surat keputusannya surat keputusan untuk ditahan masuk penjara Mode Si Sambo. Pasti Ibu terima. Jo tangan apa, Bu? Tangan kanan juga, Bang. Nah, pasti tangan kanan. Tidak ada orang menerima tangan kiri lah. Coba, karena kehendak dia. Tapi nanti di akhirat tidak ada kehendak manusia atau tidak ada kekuasaan manusia ketika itu, Pak. Nah, tiba-tiba saja tanpa awak sadari. Kalau lewat elok di dunia kok taat ibadah, taat zikir, maka malaikat amagian saja, menyalikan saja ke tangan kanan awak. Nah, atau dari arah depan. Nah, tapi kalau awak tingkah orang, para ngeburu, awak pamalih beribadah, kerajo banyak nan salah, maka malaikat menyalikan sultan kiri. Atau dari arah belakang. Nah, kalau nan elok dari arah muka atau tangan kanan, sampai ke tangan kanan. Kalau orang nan ndak elok, terima tangan kiri atau dari arah belakang. Nah, maka kalau seandainya kita menerima kitab catatan amal tanpa kita sadari itu, kalau dari tangan kanan atau dari arah muka malaikat bagian kawak, aku ibaratnya kolah. Nah, ibaratnya iko lah kabar gembira aku, Pak. Ya, lah kabar gembira. Ndak disangko-sangko, ndak akan yakin kita akan masuk neraka lagi. Kau pasti masuk saru. Tapi kalau seandainya kitab catatan amal tadi diberikan oleh Allah belakang atau arah kiri, maka itu sudah pasti kebinasaan. Nah, tandanya itu cilaku. Ratu. Itu sedikit kesimpulan dari ayat yang kita baca. Nah, ibu-ibu apa rahimakumullah. Kini kau ibu-ibu apa rahimakumullah judul pengajian awak. Nah, ada empat pokok yang belum bisa kita tentukan setelah atau di saat akan muncul kehidupan yang sebenarnya. Nah, ibu-ibu apa rahimakumullah. Kalau kita mengkaji masalah yang gaib, maka itu tidak bisa dilogikakan. Kan itu kajian malam tenak. Kajian malam tadi masalah yang gaib. Yang gaib, perjalanan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Tidak bisa dilogikakan. Maka banyak orang menentang karena mereka menerima yang gaib itu dengan logika, dengan akal. Maka dia menentang. Tapi kalau masalah yang gaib itu harus kita terima dengan keyakinan yang kuat, keimanan yang mantap. Nah, Abu bertanya ke Ibu, Bu, di dalam agama awak mana banyak kita percayai yang nampak dengan yang gaib? Mana banyak? Rukun iman rukun iman 6 kan? Mana banyak nan kita percayai nan nampak atau tidak nampak? Mana banyak? Nah, kita baca rukun iman dulu. Yang pertama iman kepada Allah. Allah itu nampak atau tidak nampak? Tidak nampak. Yang kedua percaya kepada malaikat. Malaikat kau nampak atau tidak nampak? Tidak nampak. Yang ketiga percaya kepada kitab kau nampak atau nampak? Konyo. Nah, nampak. Dia tidak nampak bro. Nan kampe percaya kepada Rasul. Rasul itu nampak atau tidak nampak? Nampak. Nan kelima percaya dah
Hari kiamat kau nampak atau tidak nampak? Tidak nampak. Nah, karena qadar baik dan qadar buruk. Qadar baik dan qadar buruk pun nampak atau tidak nampak? Qadar ketentuan Allah terhadap nan baik. Memang belum dipastikan, tapi ada ketentuan Allah nampak di awal, ada kurang nan elok, ada nan sifatnya beruntung, ada nan sesat nampak. Nah, barang yang nak nampak tadi kok. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada. Nah, kalau kitab Nabi nampak kan? Nang ketiga iman kepada hari akhirat. Nah, Nabi kitab itu nampaknya, qadar Allah nampak. Berarti lebih banyak kita meyakini tidak nampak berapa ampe. Nah, sementara keyakinan kita kepada nan nampak dua cuma. Mato kitab dan Rasul. Kitab dan Rasul. Nah, kalau kita meyakini kepada kitab bisa dilogikakan, bisa diterima oleh akal. Nah, bisa diterima oleh akal. Sehingga ibu-ibu apa rahmatullah, kini kok banyak ilmuwan Eropa masuk Islam gara-gara dia meneliti dari ayat Al-Quran. Nah, meneliti dari ayat Al-Quran. Ada nyoteliti tentang mumi Fir'aun. Nah, ada nyoteliti tentang perempuan datang bulan masuk Islam. Ada nyoteliti tentang Rasulullah pernah membalah bulan. Surah Al-Qamar. Nah, ada yang meneliti tentang air. Ada meneliti tentang rumput, tumbuh-tumbuhan bertasbih. Ada dalam Al-Quran Pak, ditelitinya akhirnya ilmuwan tadi masuk Islam. Artinya ayat-ayat tadi bisa diterima dengan logika. Dan kedua, Rasulullah nampak dalih. Nah, sementara nampak lain itu masalah gaib, itu tidak bisa dilogikakan, tapi itu harus diterima dengan tentu keimanan. Nah, nan gaib patang itu apa perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Nah, maka ibu apa rahimakumullah, kalau kita dalam menjalani hidup dan kehidupan, tujuan awak, akhir kehidupan awak, tujuan awak ingin masuk sarku, ingin terbebas dari narko. Nah, maka narko dan sargo tadi baru kita tempati, harus dulu melalui beberapa kata Buya Gus Masaad dulu beberapa pasawangan persinggahan. Nah, kalau kata Buya Gus Masaad dulu pasawangan namanya. Nah, maka dalam persinggahan atau proses yang kita lalui, yang akan kita lalui, apakah kita sudah terjamin akan selamat? Ini tentu deh. Maka sawangannya, maka prosesnya, menurut hadis Rasulullah dan bahkan dalam Al-Quran pernah disampaikan, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan sesudah kematian. Nah, dalam hadis, dalam Al-Quran, ya, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan setelah kematian. Kalau kita ingin masuk surga, harus melalui pasawangan-pasawangan atau proses demi proses tadi. Tentu nampak pertama dulu, Bu. Mati dulu. Enak. Ibu ingin masuk surga, ingin capek masuk surga. Ya, capek mati. Enak. Kalau tidak mati awak, kalau bisa masuk surga boleh. Ya itu, tidak proses akhirat kok. Ibu bapak rahmatullah. Jadi kita belum bisa memastikan apakah kita akan selamat atau tidak selamat. Jangankan kawak lepak. Maka itu harus kita khawatirkan dan kita harus berhati-hati. Jangankan kawak tidak bisa memastikan. Ada seorang ahli sufi. Nah, siapa? Ahli sufi. Dia tahu ahli sufi kok. Sufi kok dia tahu apa? Orang ahli ibadah. Karajonya zikir saja. Solat saja. Nah, tanpa ibadah saja. Dunia ko agak ditinggal saja, tapi nyoba ibadah saja. Nah, siapa? Seorang ahli sufi, seorang perempuan yang bernama siapa nama?
Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, Rabi'ah al-Adawiyah dia adalah seorang perempuan yang ahli ibadah dan dia adalah seorang perempuan yang cantik. Banyak ahli sufi atau laki-laki yang taat tergiur-giur kepada beliau. Nah, dulu orang ingin meminang seorang perempuan atau seorang perempuan ingin mencari laki-laki bukan karena harta, tapi karena ibadahnya. Kita lihat begini nak. Kalau kini orang mencari perempuan karena kecantikannya, perawakannya, atau karena hartanya, atau karena bangsawannya. Seorang perempuan mencari laki-laki kini karena haratonya, karajonya. Bahkan kalau awak seorang ibu ditawarkan oleh orang, wah bu, itu sanutu bisa untuk jadi menantu ibu. Anak tanya dulu. Karajonya. Kemakan batu anak boleh tu, ini. Karajonya. Nah, dah ada tanya, alai rajinnya salat. Lai rajinnya beribadah, lai sembahyang. Nah, ada tanya apa? Tapi karajonya. Kurang ini. Orang dulu enggak. Rabi'ah al-Adawiyah karena banyak laki-laki yang tergiur kepada dia karena kesalehannya, karena ketaatannya, maka ada salah seorang ahli sufi yang meminang beliau, ingin mempersunting beliau. Namanya Hasan al-Basri. Namanya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ingin meminang Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, lalu dia sampaikan, wahai Rabi'ah, kini ko kitolah terlanjur muak wah. Tak mudah dong. Nah, kita ko lah lanjut umur. Kini ko kalau kita ndak kawin, menyalahi sunnah Nabi. An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnah ambo kata Nabi. Maka siapa yang membenci sunnahku, maka bukanlah menjadi kaum umatku. Lalu Rabi'ah al-Adawiyah, wahai Hasan Basri, dia sampaikan kepada Hasan Basri, wahai Hasan Basri, kalau kamu ingin meminang saya, boleh, tidak masalah. Tapi sabalun engkau pinang ambo, jawab pertanyaan ambo dulu. Bara pertanyaannya, ampe. Kalau kita jawab pertanyaan ampe kau, insya Allah ambo siap lahir dan batin menjadi istri engkau Hasan al-Basri. Nah, kalau jawab ini bah, oi dia jadi ambo jadi suami ambo. Nah, jawab pertanyaan ambo dulu. Para titi bang, para meh, para utuh di makarajo, kayak itu. Tapi Rabi'ah al-Adawiyah ketika itu dia mengemukakan kepada Hasan al-Basri, wahai Hasan al-Basri, kalau kamu ingin meminang saya, jawab 4 pertanyaan. Kalau engkau terjawab, bisa menjawab pertanyaan saya, insya Allah. Apa kata Hasan Basri? Wahai Rabi'ah, lalu apa persyaratan yang kamu sampaikan itu, wahai Rabi'ah? Lalu Rabi'ah mengejek, wahai Hasan Basri, seandainya Allah sudah mentakdirkan aku untuk meninggalkan dunia ini, seandainya saya menuju ke alam kubur yang diawali dengan proses sakratul maut, kira-kira ketika sakratul maut ambo bisa husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kau nanti tanya siapa Pak? Saya menamanya tadi Rabi'ah kepada Hasan al-Basri. Ketika ambo sakratul maut wahai Hasan, bisakah saya ini husnul khatimah atau su'ul khatimah? Banyak Hasan Basri. Iku bari. Akhirnya ambo tanya ke apa-apa ke ibu. Dengan amalan awak nasalamoko, ibadah nan awak karajokan, kira-kira lah bisa memperkirakan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Alun tentu le Pak. Kenapa? Dalam sebuah hadis Nabi, ada orang pagi beriman, kadangkala sore sudah kafir. Sore iman, pagi sudah kafir. Contohnya seorang ulama yang bernama Barsisah. Barsisah, seorang ahli ibadah, ahli sufi, takluk
di bawah telapak kaki iblis dan setan. Akhirnya inyo ahli ibadah, akhir ayatnya adalah su'ul khatimah, bersisah namanya. Nah, lalu Hasan Basri tadi mengatakan, lalu Rabi'ah tadi mengatakan kepada Hasan Basri, wahai Hasan Basri, kok ambo meninggal besok lai husnul khatimah atau su'ul khatimah? Ayo nak rapi ambor. Kini kau awak kan ragu-ragu je. Tapi Rasulullah memberikan pengajaran kawak. Nah, pengajaran Rasulullah kawak. Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sianan di akhir hayatnya, kalamnya, kato-katonyo mengucapkan la ilaha illallah masuk saruko. Oh pasti pak. Tapi ini tidak pasti pak. Untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah tu bu. Nah, itu tidak pasti. Nah, walaupun kini lah apa dia pak, lah apa isi kandungannya, lah apa maknanya. Nah, tapi apakah bisa dijamin kita mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat? Tidak bisa bu. Asabnya ketika kita sakratul maut itu, ini bertanya ke ibu-ibu. Waktu sakratul maut itu awak masih sadar atau tidak sadar? Hah? Ketika awak sakratul maut sadar atau tidak sadar? Tidak ada terus sadar tidak sadar. Ketika awak sakratul maut itu kita tidak sadar. Tidak sadar apa? Selagi kita sadar berarti belum sakratul maut. Maka ketika kita tidak sadar, ketika itu yang berfungsi adalah, yang berpengaruh adalah kebiasaan kita. Kebiasaan apa pengaruh bu? Kali pernah awak macam lihat atau mendengar atau menyaksikan video orang nan sakratul maut? Dari pernah? Dari nak? Sadar atau tidak sadarnya? Tidak sadarnya tu. Tapi nyo bisa membaca Al-Quran. Diimbau namanya tidak menjauhnya tu. Nyo tanang saja. Nah, tanang saja nyo. Tandunya tidak sah. Ketika kita tidak sadar, yang berfungsi, yang berpengaruh adalah kebiasaan. Jadi ibu sering membaca Al-Quran, bisa saja nanti ketika kita tidak sadar tadi bisa membaca Al-Quran. Nah, ketika kita sadar, yang berpengaruh adalah ilmu. Beda tuh bu. Maka bisa tabacu ambo ayat tadi. Maka bertanya ke ibu, bara rukun iman bo? 6. Tahu pandai ibu menjawab. Kenapa? Itu ilmu. Ilmu awak saja ketek dulu. Tapi ketika kita nak sadar ditanyalah, bara rukun iman? Nak tahu awak. Asabanya itu ilmu. Nah, ketika kita sakratul maut yang berfungsi adalah kebiasaan. Orang yang kita saksikan dan kita lihat bisa membaca Al-Quran, bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, bisa di akhir hayatnya kalimat thayyibah, karena nyolah biasuan pak. Nah, karena nyolah biasuan. Bakat orang tua awak ketik taranjo kata tababo la dua taubat tidak kemati jadi perangai. Nah, itu. Nah, maka Rabi'ah Al-Adawiyah menyampaikan kepada Hasan Al-Basri, oh kalau itu wahai Rabi'ah, you nak terjauh jambu itu. Tidak bisa menjawab, gagal cik. Yang kedua, wahai Hasan Al-Basri, nanti kita setelah meninggal lalu dikuburkan, lalu kita nanti yaumul ba'si dibangkitkan, kemudian kita menerima kitab catatan amal. Di tangan kanankah ambo menerima atau tangan kiri? Oh, tak bisa loh. Tak bisa loh. Tak bisa dipastikan. Sebabnya untuk menerima kitab catatan amal tadi, tak tuang jauh cara jawab di dunia. Kalau lelok, insya Allah tangan kanan. Kalau buruk cara jawab, pasti dan pasti tangan kiri. Nah, singkit saja kena ulang lazar. Nan katiko, dan ditanya dek Rabi'ah kepada Hasan Basri, wahai Hasan Basri, seandainya saya sudah menerima kitab catatan amal, nah, tidak bisa dipastikan apakah
tangan kanan atau tangan kiri, nanti bisakah hambo nanti akhir hidup awak cuma 2 tampik, masuk sarugo atau masuk neraka? Dikira ba'a Hasan Basri, ambo masuk sarugo atau masuk neraka? Nah, rahmatullah. Nah, tinggal cek tadi. Ketika ambo lah mati, nanti ditanya oleh malaikat dalam kubur, maka apa namanya? Mungkar dan Nakir. Nanti ditanya, ma rabbuka, ma imamuka, ma nabiyuka. Kira-kira tanya malaikat kau bisa tak jawab dia buat indah. Karena itu amal. Indah jo tak jawab dia Hasan Basri jo. Ampe pertanyaan cuma ndak tak jawab dia Hasan Basri karena ba'a iko masalah gaib dan berdasarkan amal. Nah, akhirnya ba'a gagallah Hasan Basri mampasun tiang Rabi'ah al-Adawiyah karena ampe pertanyaan ndak tak jawab. Baitu puloi ibu apa rahmatullah. Kini kita pertanyakan ke diri awak nan ampe ko le bisa tak jawab atau indak. Kini kita berusaha sekuat tenaga dengan semaksimal mungkin. Demikian saja pengajian awak kanun lazan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.